Mungkin ada yang berkata, banyak ke orang hari ini beramal, bahkan di antara mereka ada yang berzikir beramal dari mulai maghrib sampai subuh dengan jumlah jutaan orang. Lalu kenapa Nabi mengatakan amalan semakin hari semakin berkurang? Karena kata para ulama, suatu amalan itu diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat yang sangat sulit dan sangat berat untuk direalisasikan. Yang pertama, ikhlas. Amalan tanpa keikhlasan akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah pada hari kiamat. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Fa'budillah mukhlishan lahud-din. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan liwajhi. Dan berbagai dalil-dalil lainnya dari Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan bahwa ikhlas adalah syarat diterimanya suatu ibadah oleh Allah. Yang kedua, syarat suatu amalan itu diterima oleh Allah adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terkadang seseorang mampu ikhlas, tetapi tidak mampu mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi karena banyaknya bid'ah di tengah-tengah masyarakatnya. Karena terancam popularitas ketokohan dan terancam hilang followernya kalau dia mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dia riak melakukannya, tidak ikhlas. Makanya Allah mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di hari kiamat ada orang-orang yang banyak beramal, telah lelah dan letih beramal, tetapi justru amalan-amalan mereka tersebut menyeret mereka ke dalam neraka Allah. Satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah di mana mereka beramal tapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka menjadi al-amalul bid'i. Atau sesuai dengan sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas, maka menjadi al-amalul syirki. Itulah yang Allah katakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aktsarukum amala, siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling letih dalam beramal, tetapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amalannya. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, makna ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melihat kepada dua syarat ini, maka hampir tidak ada hari ini manusia yang beribadah beramal memenuhi dua syarat ini kecuali afzaz qalilah, segelintir kecil dari manusia. Karena ikhlas itu tidak mudah. Sebagian orang mudah mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, tetapi di waktu yang sama dia tidak sedang ikhlas. Dia beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi riya, ingin dipuji dan ingin disanjungi atasnya. Atau dia ikhlas mengharapkan pahala hanya di sisi Allah, tapi ibadah yang ia kerjakan ibadah yang bid'ah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.